Oke guys, kita sudah di chapter ketiga ya hari ini. Jadi di chapter kita ketiga ini nanti kita udah nggak belajar kelas kata baru ya, tapi kita akan belajar lebih dalam mengenai kata kerja. Nah, karena teman-teman nanti tidak menutup kemungkinan ketika tes atau ketika latihan menemukan ada verb yang berakhiran dengan ed. Nah, verb yang ada tambahan ed-nya itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar caranya membedakan verb yang ed itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Seperti itu ya. Oke, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa dan supaya teman-teman nanti menemukan sambungannya ya, teman-teman. Udah, nanti bisa. Oke. Baik, kita mulai teman-teman. Jadi sentence atau kalimat itu wajib harus punya subjek sama predikat, right? Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Nah, kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, walaupun demikian tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri, dan to verb 1, mereka bukan predikat. Nah, kasusnya atau sayangnya di soal nanti, teman-teman akan menemukan verb yang akhirannya ed atau ditambahi dengan ed. Nah, verb yang berakhiran dengan ed itu kemungkinan bisa saja verb 2, predikat, kemungkinan juga bisa verb 3, bukan predikat. Oke, makanya kita akan belajar materi tambahan di bab ketiga ini, teman-teman. Kemudian, nah di dalam kalimat, kalau misalkan ada lebih dari satu subjek, satu predikat itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung yang kemarin kita pelajari, teman-teman. Nah, conjunction sendiri atau kata hubung itu dibagi menjadi dua jenis, apa namanya, sesuai penggunaannya masing-masing. Yang pertama ada yang namanya fanboys, yang kedua selain fanboys. Nah, fanboys itu hanya singkatan dari F-nya itu for artinya karena, A-nya and artinya dan, N-nya nor artinya juga tidak, B-nya but artinya tetapi, O-nya or artinya atau, Y-nya yet artinya namun, S-nya so artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain fanboys, selain yang barusan disebutkan ini tadi, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys ya, teman-teman. Dan tidak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu slide sini. Nah, intinya kenapa sih conjunction fanboys itu dibedakan dari conjunction yang lain? Padahal sama-sama conjunction. Yaitu bedanya di penggunaan atau tempat di dalam kalimat. Perbedaan pertama, tempatnya fanboys itu selalu di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Ya, dia tidak boleh pindah di paling depan atau paling awal. Sedangkan yang selain fanboys, dia boleh pindah paling depan. Nah, nanti kalau ditulis rumus, kalau fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman ada tiga nanti bentuk kalimatnya. Yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan di soal ya, kemudian di pilihan ganda itu ada pilihan jawaban yang diawali dengan fanboys, jangan dijawab, jangan dipilih teman-teman. Karena fanboys itu tidak boleh muncul di paling depan. Kalau kasusnya teman-teman butuh conjunction ya maksudnya. Hati-hati juga dengan for, karena for itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition, seperti itu. Kemudian perbedaan terakhir, conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Dia bisa saja menghubungkan bagian dari kalimat aja, contohnya yang nomor 1 sampai 5 kemarin ya, teman-teman. Dia juga bisa tapi menghubungkan dua subjek, dua predikat, contohnya nomor 6. Nah, fanboys ini ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara atau paralel ya, teman-teman. Nah, contoh yang salah dari penggunaan fanboys itu ada di dalam kotak bawah itu. Jadi salah kenapa? Salahnya karena conjunction fanboys di sini tidak menghubungkan dua yang sama. Jadi dia menghubungkan yang beda yaitu I like coffee and happy. Nah, sebelumnya N itu kata benda, objeknya like ya, yaitu coffee, setelahnya N itu kata sifat. Nah, berarti N di sini tidak menghubungkan yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan fanboys yang salah penggunaannya. Berarti nggak bisa, teman-teman. Harus diganti yang happy. Ya, harus diganti objek seperti itu.
Oke, kemudian, nah itu tadi adalah materi kita 2 hari pertama kemarin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke hari ketiga, teman-teman. Silahkan. Kalau nggak ada, saya lanjut, teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Kalau gitu, di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kata kerja ya yang aktif dan yang pasif. Jadi bedanya verb 2 itu aktif, verb 3 itu pasif. Nah, tapi tidak semudah itu, teman-teman. Kita urut dari awal ya, biar gampang, teman-teman. Jadi kata kerja atau verb itu kalau diartikan, ya, jadi secara makna atau kalau diartikan, itu ada 2. Ada yang artinya itu aktif, ada yang artinya atau maknanya itu pasif. Nah, untuk mengilustrasikan aktif sama pasif, saya pakai contoh, teman-teman. Misal yang aktif, kalimatnya berbunyi, the man bit a crocodile last night. Di situ bit adalah verb 2, ya, predikat. Nah, nanti kalau diartikan, pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Nah, diartikan disebut aktif kenapa? Karena kata benda yang disebut yang di subjek dijelaskan dengan predikatnya di situ. Nah, yang melakukan predikatnya itu subjeknya, teman-teman. Ya, jadi si bendanya itu melakukan kata kerjanya. Makanya kata kerjanya disebut dengan aktif. Pria itu menggigit seekor buaya. Nah, yang menggigit seekor buaya kan prianya. Atau yang melakukan, yang aktif melakukan kata kerjanya adalah kata bendanya. Nah, ini disebut aktif. Bandingkan dengan kalimat seperti ini di bawah, teman-teman. The man was bitten by a crocodile last night. Pria itu digigit oleh seekor buaya tadi malam. Nah, kata benda pria itu bukan yang melakukan penggigitan, justru dia diam, dia nggak ngapa-ngapain, malah dia kena, digigit. Ya, nah inilah yang disebut dengan pasif. Disebut pasif kenapa? Karena bendanya tidak melakukan, dia diam, teman-teman, malah kena seperti itu. Oke, jadi itu bedanya aktif dan pasif. Dan teman-teman bisa lihat aktif yang di atas menggigit itu setelahnya ada objeknya. Setelah bit ada objeknya yaitu crocodile. Oke. Nah, tapi yang di bawah was bitten itu setelahnya nggak ada objeknya. Setelahnya langsung diikuti preposisi yaitu by. Oke, teman-teman. Jadi bedanya aktif sama pasif kalau di dalam grammar atau structure, aktif itu boleh dikasih objek, kalau pasif tidak boleh dikasih objek. Seperti itu. Nah, untuk konsep dari aktif pasif dulu nih, mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum lanjut ke kata kerja apa aja sih yang termasuk ke dalam aktif, kata kerja apa aja yang termasuk ke dalam pasif. Silahkan teman-teman. Gak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt saya. Oke? Kemudian kata kerja apa yang bisa jadi aktif, bisa jadi pasif. Nah, sebelum ke kata kerja aktif sama pasif, kita sudah belajar kemarin, teman-teman. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang ada di predikat, maksudnya kata kerja yang jadi predikat ya, teman-teman, itu bisa saja aktif, bisa saja pasif. Nah, kemarin kata kerja yang bisa jadi predikat itu ada 3. Ada verb 1 atau verb SIS, kemudian ada verb 2, kemudian sama auxiliary verb. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, kemudian auxiliary verb, nah ini jangan diartikan pasif. Semuanya artikan aktif dulu, teman-teman. Oke, jadi verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb artinya aktif semua. Oke. Nah, kalau pasif, teman-teman nanti menemukan satu bentuk auxiliary verb saja. Jadi pasif di predikat itu cuma satu, teman-teman. Yaitu to be yang diikuti sama verb 3. Oke. Nah, kalau misalkan yang predikat nih contohnya ya, teman-teman. Di situ ada eat. Eat itu kata dasar artinya makan, verb 1, teman-teman. Artinya makan. Nah, untuk bilang dimakan itu masukkan to be dulu, kemudian eat-nya dirubah menjadi verb 3, yaitu be eaten. Jadinya dimakan. Nah, nanti kalau dimasukkan ke kalimat, misalnya teman-teman, Diana eats rice, Diana makan nasi. Jadi Diana yang melakukan pemakanan atau yang memakan, itu Diana, teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan yang pasif, rice is eaten by Diana. Nasi dimakan oleh Diana. Nah, teman-teman boleh lihat juga di situ setelahnya eats itu ada objeknya yaitu rice yang dimakan ada. Nah, tapi setelah is eaten itu nggak ada objeknya, dia langsung diikuti preposisi, diikuti kata benda.
Oke, jadi kalau menemukan to be diikuti verb 3, nggak boleh punya objek, teman-teman. Harus diikuti preposisi setelahnya atau keterangan. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh kedua. Nah, hati-hati dengan has ya, teman-teman. Has itu juga harus diikuti verb 3 tapi dia aktif karena has itu bukan to be. Oke, has sama to be berbeda walaupun sama-sama auxiliary, penggunaannya beda. Oke. Jadi has itu artinya sudah. Contohnya adalah Diana has eaten rice. Kalau diartikan Diana pernah mencoba nasi, mencoba makan nasi, atau Diana sudah makan nasi. Seperti itu. Jadi masih aktif karena has, bukan to be, teman-teman. Nah, nanti kalau dipasifkan, rice, has, nah masukkan to be. To be-nya harus bentuk ketiga karena sebelumnya ada has. Has harus diikuti verb 3, teman-teman. Jadi to be-nya harus bentuk verb 3. Nggak ada has is, nggak ada. Has am, has are, nggak ada. Pasti has setelahnya kalau mau diikuti to be, ya been. Jadinya rice has been, nah verb 3-nya untuk pasif, eaten, nah terus by Diana. Seperti itu. Intinya kalau ada to be verb 3, itu dia pasif. Ya teman-teman. Seperti itu. Nah itu tadi adalah kata kerja yang di dalam predikat, ya, yang aktif dan yang pasif. Jadi kalau ada verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary, semuanya artikan aktif. Kecuali auxiliary verb-nya nanti berupa to be yang diikuti verb 3. Nanti ngartikannya jadi pasif dan dia tidak boleh punya objek. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang tanya, Mas kalau di arti Indonesia kan ada berterke itu gimana membedakannya? Masuk ke pasif atau aktif? Oke, jadi pasif itu biasanya diartikan dengan di, teman-teman. Ya, tapi saya nggak sarankan dengan arti ya teman-teman. Kenapa? Maksudnya gini, untuk penambahan ke kata kerja, misalkan ada kata terjadi. Nah takutnya teman-teman mikirnya terjadi itu pasif. Nah terjadi itu memang aktif teman-teman. Ya memang misalnya nih, kecelakaan itu terjadi, kecelakaan yang besar kemarin terjadi misalnya. Nah, terjadi itu memang aktif. Yang melakukan terjadinya itu apa? Yang ada itu apa ya? Kecelakaan itu. Itu aktif. Intinya teman-teman membedakannya adalah yang melakukan pekerjaannya bendanya atau bukan. Seperti itu. Ya. Nah, saya dulu di SMP atau SMA, teman-teman, kata guru saya ini pasif itu artinya adalah di atau ter. Ya, untuk sebagian besar kata kerja memang benar, tapi nggak semuanya, teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan aktif itu biasanya seperti itu. Ya, tapi untuk umumnya kalau teman-teman memahaminya seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi saya kasih pemahaman, tidak semua ter itu dia adalah pasif. Ada ter, contohnya terjadi tadi ya, dia adalah aktif, teman-teman. Nah, terjadi itu memang nggak bisa diaktif, maksudnya nggak bisa dipasifkan ya. Nanti saya jelaskan kenapa, teman-teman. Kemudian cara mengubah kalimat aktif yang punya conjunction ke dalam kalimat pasif gimana ya? Nah, teman-teman, conjunction itu tidak terpengaruh dengan, intinya pasif itu yang dirubah cuma kata kerjanya saja, ya. Terus kita nanti di soal structure TOEFL itu kita tidak disuruh merubah, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang bertanya, saya menjawab. Misalnya di sini saya punya kalimat, teman-teman. Punya kalimat misalnya saya membawa buku yang bagus misalnya. Atau saya buat yang ada conjunction-nya ya, saya membawa buku yang bagus. Nah, nanti buku yang bagusnya saya ganti deh, yang kamu beli kemarin misalnya. Misalnya seperti ini, saya membawa buku yang kamu beli kemarin. Nah, ini kan ada dua subjek, dua predikat, dan conjunction-nya menggunakan yang, teman-teman. Nah, ini nanti kalau ditranslate, I bring the book that you bought yesterday. Nah, itu kalau mau dipasifkan, teman-teman ya. Nah, itu kan ada I bring yang bisa dipasifkan, yang bring-nya karena ada objeknya setelahnya yaitu the book, teman-teman. Ya, nanti kalau dipasifkan jadinya the book. Buku yang apa? That you bought yesterday is brought. Harus dipasifkan to be verb 3 ya. Kemudian dikasih preposisi, nggak boleh punya objek, pasif, teman-teman. Kemudian by me seperti ini, Miss. Jadi
Untuk conjunction tidak akan berubah ya teman-teman, dia selalu nempel sama yang dijelaskan karena di sini yangnya ini kan menjelaskan kata buku. Ya kalau nanti buku dipindah ke depan karena pasif ya, ya yangnya ikut teman-teman. Karena yang ini menjelaskan buku, dia harus nempel sama si buku. Seperti itu. Gimana? Maksudnya seperti ini bukan? Sorry brother, menjawab pertanyaannya nggak? Oke, menjawab ya. Oke. Kemudian perbedaan penggunaan which sama that. Sebenarnya nggak ada perbedaan secara arti ya, teman-teman. Bedanya which sama that. Which sama that itu artinya sama-sama yang. Mungkin cuma bedanya di ketika teman-teman menulis. Jadi kalau teman-teman menulis, gini, that itu, sorry, ada perbedaannya, maaf teman-teman. Jadi that itu boleh menjelaskan benda manusia dan selain manusia. Intinya siapa apapun bendanya ya. Tapi kalau which, dia hanya bisa menjelaskan yang benda sebelumnya yang mau ditambahkan kata yang itu, yang dijelaskan adalah benda selain manusia. Teman-teman, contohnya buku, mobil, rumah, pintu, meja, dan sebagainya. Menjelaskan selain manusia. Seperti ini. Nah, tapi kalau di tulisan, that sebenarnya ada penggunaan, teman-teman, di makna ya. Ketika teman-teman menulis dalam bahasa Inggris, which itu biasanya dipakai untuk menambahkan yang untuk informasi yang nggak penting kepada topik. Misal nih, saya mau bilang, misalnya saya mau bilang ini, Pak Hartono, sorry, jangan pakai bahasa Indonesia deh. Pak Yuka, misalnya ya, Pak Yuka memiliki putri yang cantik. Misal, teman-teman. Ini pakainya berarti nanti who ya, bukan which, teman, karena yang dijelaskan orang. Nah, nanti misalkan mau saya tambahkan informasi yang nggak penting dengan yang pengen saya omongkan. Kan yang pengen saya omongkan adalah Pak Yuka memiliki putri yang cantik. Nah, kalau mau ditambahkan informasi yang nggak nyambung dengan informasi ini, tapi menjelaskan Pak Yuka misalnya adalah Pak Yuka, nah ini harus dikasih koma, teman-teman, karena nggak nyambung ya. Yang bekerja di pabrik gula itu misalnya ya, pabrik gula itu, koma, memiliki putri yang cantik. Nah, itu yangnya, teman-teman, itu boleh pakai which, tapi nggak boleh pakai that. Oke, jadi that itu dipakai untuk yang penting, yang dia nyambung. Kalau dihilangkan informasinya nggak bisa. Nah, ini kan kalau dihilangkan nggak apa-apa, tidak merubah informasi yang pengen kita omongkan di awal tadi, yaitu Pak Yuka memiliki putri yang cantik. Seperti itu. Jadi bedanya which sama that itu di writing, bukan di TOEFL structure. Teman-teman nggak akan ditanyain bedanya that sama which. Mungkin bedanya which sama who iya, tapi kalau which sama that enggak, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara makna dia sama. Kemudian says-nya nggak pakai S, Kak. Maksudnya? Says-nya nggak pakai S, Kak, cuma say aja. Oh, yang di ini ya, yang di contoh atas ya. Misalnya kalimat I say that you are awesome. Bagaimana, Kak? Terima kasih banyak. Maksudnya dipasifkan ya, brother? Atau gimana? Oke, kalau mau dipasifkan, nah ini gini teman-teman, ini nanti masuknya di klausa. Nah, bab ke hari ke-10 tapi nggak apa-apa. Ini saya karena ada yang bertanya ya. Baik, ini saya hapus dulu ya yang di depan ini. Jadi gini, saya tulis dulu teman-teman. I say that, for example ya, I say that you are awesome. Nah, untuk memudahkan teman-teman mempasifkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, teman-teman harus breakdown dulu atau analisa dulu subjek, predikat, objeknya. Oke. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman nih, di sini subjeknya yang mana, teman-teman? Ya, yeah, that's right. Subjeknya adalah I, ya. Sorry. Subjeknya I. Predikatnya yang dilakukan sama I apa? Atau informasi mengenai I apa, teman-teman? Predikatnya. Say. Hey.
Predikatnya adalah say ya, teman-teman. Kemudian yang dikatakan apa? Yang dikatakan sama I apa? Objeknya apa? Awesome. Sorry? You. Awesome. Misalnya nih teman-teman, saya bilang ke teman-teman nih, saya berkata bahwa kamu itu menakjubkan. Nah, yang saya katakan apa ke teman-teman berarti? Kamu objeknya. No, Menakjubkan. coba dengar. Coba dipahami. Misalnya saya bilang ke teman-teman, saya berkata bahwa kalian itu, sorry, saya ulangi lagi kalimatnya, tolong jangan dijawab teman-teman. Saya berkata bahwa kalian menakjubkan. Yang saya katakan ke teman-teman apa berarti? Menakjubkan. Kalau menakjubkan berarti saya cuma bilang gini, saya berkata menakjubkan. Nah, yang saya katakan ke teman-teman apakah? Menakjubkan. That's right. Nah, objeknya panjang, teman-teman. Bahwa That you are awesome. Or itu yang saya katakan, right? Nah, memang objeknya berupa anak kalimat atau dependent clause. Dependent clause kita pelajari nanti di hari ke-10 ya, teman-teman. Nah, di sini anak kalimatnya berfungsi sebagai objek. Nah, nanti kalau dipasifkan berarti objeknya jadi subjek, teman-teman. Jadinya that you are awesome is said by me. Seperti ini kalau dipasifkan. Ya, nah nanti kalau ditanya subjeknya yang mana, yang dikatakan sama saya apa, teman-teman? Subjeknya itu nanti. Ada yang tahu subjeknya yang mana di kalimat that you are awesome is said by me? You are Yeah, that's right. That you are awesome, ya, teman-teman. That you are awesome. That's right. That you are awesome. Itu adalah subjeknya. Predikatnya itu adalah berupa pasif ya, predikatnya yaitu is said. Is said. Nah, tapi nggak ada objeknya karena pasif itu ada to be verb 3 di predikat, teman-teman. Artinya nggak boleh punya objek. Oke. Nah, berarti di situ apalagi setelahnya said ada preposition. Preposisi diikuti pronoun yaitu me berubah menjadi keterangan, teman-teman. Nah, itu berarti keterangan ya. Keterangan SPOK. O-nya nggak ada karena pasif. Berarti cuma SPK. Keterangan. Itu by me. Namanya kalau teman-teman penasaran, itu adalah adverb of agent. Kalau di Indonesia kan artinya keterangan pelaku. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin menjawab pertanyaannya, brother? Oke. Tapi hati-hati ya, teman-teman. Nanti intinya gini, teman-teman nanti caranya membedakan di dalam soal atau di jawaban setiap menemukan kata kerja. Nah, teman-teman lihat bentuknya apa? To be verb 3 atau bukan? Kalau to be verb 3 pasif, oke. Kalau bukan aktif. Seperti itu. Oke, teman-teman, dan fungsinya nanti jadi predikat. Right? Sekarang ke kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Masih ingat ada 3 ya teman-teman, kata kerja yang nggak bisa jadi predikat. Walaupun dia kata kerja, tapi dia bukan predikat. Apa aja? Di bawah itu teman-teman. Yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Nah, bedanya apa? Kita bandingkan yang verb ing sama verb 3 dulu teman-teman. Verb ing itu bukan predikat, artinya aktif. Contohnya eating, artinya yang memakan. Kalau misalkan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu bukan predikat dan artinya pasif, teman-teman. Nanti artinya yang dimakan. Nah, dari sini pun sebenarnya sudah kelihatan. Maksudnya gini, bedanya verb 2 sama verb 3, teman-teman. Verb 2 tadi kan artinya aktif, berarti dia boleh punya objek. Sedangkan verb 3 itu tidak boleh punya objek. Ya, teman-teman, karena pasif. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman kan ada ed, nanti teman-teman artikan dulu. Diartikan dulu gimana? Apakah kata kerja dasarnya, maksudnya kata kerja yang ketika dia belum ditambahi, itu dia butuh objek atau tidak? Ya, karena yang bisa dipasifkan hanya kata kerja yang butuh objek saja. Contohnya membeli, membawa,
membutuhkan. Nah, itu butuh objek. Dia bisa dipasifkan. Tapi contohnya kata kerja yang terjadi, kayak tadi ya, tidur, berlari, berdiri, itu kan nggak butuh objek, teman-teman. Itu nggak bisa dipasifkan alias dia selalu aktif. Tidak pernah ada bentuk verb 3 berdiri sendiri untuk kata kerja yang nggak butuh objek. Contohnya yang berlari, tidur, terjadi, itu dia pasti aktif. Nggak bisa dipasifkan. Ya, teman-teman. Nanti untuk penjelasannya setelah ini. Intinya adalah bedanya verb ing sama verb 3 yang berdiri sendiri. Verb ing itu aktif, verb 3 itu pasif. Contohnya seperti ini, teman-teman. The girl eating rice at the table is Diana. Kalau diartikan, gadis yang sedang memakan nasi di meja itu adalah Diana. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, predikatnya kalimat ini yang mana, teman-teman? Yes. That's right. Predikatnya Yeah. adalah is ya, teman-teman. Subjeknya? The girl eating rice at the table. That's right. The girl eating rice at the table itu adalah subjeknya. Ya, good job. Jadi jangan terkecoh dan teman-teman harus ingat verb ing yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Seperti itu. Kemudian di kedua, contoh kedua yang verb 3 ya, pasif teman-teman. Contohnya adalah the food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Sama, predikatnya adalah is, subjeknya dari the sampai there. Kata benda intinya adalah kata food-nya di situ. Nah, food di sini dijelaskan dengan kata-kata lain yaitu kata sifat, teman-teman. Ya, yang menjelaskan kata benda, yang menjelaskan kata benda itu adalah sifat. Yang punya sifat itu benda. Seperti itu. Nah, intinya subjeknya dari kata the sampai there di situ. Oke. Kemudian, nah teman-teman boleh perhatikan di situ setelahnya eating ada kata benda rice itu sebagai objeknya verb ing karena memang aktif itu boleh dikasih objek, verb ing boleh dikasih objek. Oke, nah, tapi kalau yang eaten verb 3 karena dia pasif dia nggak boleh punya objek, teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya yang nggak bisa jadi predikat adalah to verb 1. To verb 1 itu artinya aktif, teman-teman. Yaitu contohnya to eat untuk memakan. Nah, kalau dipasifkan, ya udah it-nya dirubah menjadi be verb 3. Jadinya to be verb 3. Atau contohnya to be eaten. Seperti itu. Nah, artinya nanti untuk memakan sama untuk dimakan. Contoh di dalam kalimat, we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sebuah sendok untuk memakan sup ini. Nah, nanti kalau pasif jadinya, the rice is ready to be eaten. Nasi itu siap untuk dimakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang to eat dikasih objek setelahnya nggak apa-apa karena itu aktif. Kalau yang yang to be eaten karena dia pasif nggak boleh dikasih objek. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah semua jenis kata kerja. Jadi kalau disimpulkan gini, teman-teman. Kalau disimpulkan saya hapus dulu ya ini. Nah, seperti ini. Kalau disimpulkan kata kerja itu nanti ada yang predikat. Apa aja yang bisa jadi predikat kemarin? Yaitu verb 1, kalau nggak gitu verb s, is, kemudian verb 2, kemudian auxiliary yang ketemu sama verb lain. Ini semua artikan aktif ya, teman-teman. Jadi ini semua artikan aktif. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan auxiliary verb-nya itu berupa to be ketemu sama verb 3, itu predikat juga, teman-teman, tapi artinya pasif. Seperti itu. Nah, kemudian kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, itu ada, sebentar saya tulis dulu, non-predicate. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat adalah verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing dulu ya, verb ing yang berdiri sendiri, sama to verb 1. Ini artikan aktif, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan verb 3, atau to be verb 3, ini dia pasif dan bukan predikat. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, kita nanti lanjut ya, teman-teman. Nah, ini ada pengecualian, alias gini. Tidak semua kata kerja, teman-teman, itu bisa dipasifkan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi nggak semua kata kerja itu bisa dijadikan pasif, teman-teman. Ada beberapa kata kerja, banyak ya, kata kerja itu yang selalu aktif.
Nah, gimana? Jadi kata kerja yang bisa dipasifkan itu hanya kata kerja yang kalau kita artikan, jadi harus diartikan dulu, teman-teman, biar tahu apakah dia butuh objek atau tidak. Seperti itu. Maksudnya, ya, jadi diartikan dulu apakah dia butuh objek atau tidak kalau kita artikan. Ya, contoh nih, misalkan ada kata membutuhkan. Nah, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, guys, saya membutuhkan. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung, membutuhkan apa? Nah, berarti membutuhkan butuh objek. Beda ketika saya bilang, saya sedang berlari, saya sedang duduk. Pasti teman-teman langsung paham. Oh iya, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada pertanyaan duduk apa, duduk siapa, lalu sih nggak ada seperti itu. Jadi duduk itu dia tidak bisa pasif, teman-teman. Dia pasti selalu aktif. Oke, jadi duduk ya duduk aja seperti itu. Tapi kalau membutuhkan itu bisa membutuhkan, bisa dibutuhkan seperti itu. Nah, contoh nih, misalkan di dalam kalimat a spider crawled up your shirt. Seekor laba-laba merayap ke atas bajumu. Nah, ini setelah crawled itu ada kata up, itu preposisi, teman-teman. Kata bendanya shirt, dia menjadi keterangan. Nah, karena di sini nggak punya objek kalimatnya, kata kerjanya ya memang crawled, merayap itu nggak punya objek, teman-teman. Nah, artinya ini nggak bisa dipasifkan. Ya sudah seperti ini, dia aktif. Dan crawled di situ itu sudah pasti verb 2. Oke, teman-teman. Karena ada satu, karena dia kalau diartikan tidak punya objek. Kata kerja yang tidak punya objek selalu aktif. Pasti verb 2, bukan verb 3, karena verb 3 pasif. Oke. Nah, bandingkan dengan kalimat di bawahnya. Ferguson bought a car today. Ferguson tadi membeli sebuah mobil hari ini tadi. Nah, karena di situ membeli sebuah mobil. Setelah membeli ada objeknya, teman-teman. Nah, ini bisa dipasifkan. Jadinya, a car was bought by Ferguson today. Sebuah mobil dibeli oleh Ferguson hari ini tadi. Karena membeli itu memang butuh objek, teman-teman ya. Contoh, misalkan saya bilang ke teman, guys, hari ini saya membeli. Pasti teman-teman bingung membeli apa. Nah, berarti membeli itu butuh objek. Seperti itu. Nah, yang atas itu bot, cara membedakan ya, teman-teman. Bot itu kan setelahnya ada objeknya. Berarti ini aktif. Berarti verb 2. Oke. Nah, terus yang di bawah, bot itu sebelumnya ada to be. Nggak mungkin to be diikuti verb 2. Berarti bot ini verb 3. Apalagi setelahnya nggak ada objeknya. Dia diikuti preposisi langsung. Berarti ini verb 3. Pasif. Seperti itu cara membedakan verb 2 dengan verb 3. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi sebelum ke contoh soal mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Kak, mau nanya nih. Tadi Iya. kan yang contoh yang pertama tuh a spider crawled up your shirt. Nah, Iya. itu kan kita belah lagi ya, ada subjek predikatnya. Berarti di situ pasifnya itu aktif kalimatnya itu berarti crawl itu dijadikan predikat dong. That's Atau right. gimana? Iya, Ya. benar, Mas. Crawled itu predikat. Karena dia verb 2. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Seperti itu. Oke. Yang tadi yang bilangnya kalau yang tidak bisa jadi predikat, yang mana? Tadi ada Ini ya, Mas. Bukan iya, tidak. jadi Jadi gini, agak rancak ya. nggak apa-apa, saya ulangi ya. Jadi untuk membedakan predikat bukan predikat itu kita kembali ke hari pertama, teman-teman. Ya, jadi ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada yang nggak bisa. Jadi memang kata kerja itu memang fungsinya dia jadi predikat. Ya, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat karena dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada banyak, teman-teman. Ya, yaitu ada verb 1, verb SIS yang bisa jadi predikat ya, verb 2 sama auxiliary verb. Nah, kata kerja yang nggak bisa jadi predikat apa aja? Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ketiga ini, mereka bukan predikat. Ya, jangan dilingkari sebagai predikat. Oke, teman-teman? Seperti itu. Gimana, Miss, menjawab pertanyaannya? Oke, tapi yang tadi yang crowded itu maksudnya itu verb 2 ya? Itu verb 2, Miss, ya. Verb 2 kan tadi Oke. fungsinya sebagai predikat. Gimana? Oke, jadi pasif atau aktif itu bisa dijadikan predikat kalau dia mengikuti yang ini kan? That's right. Yang Jadi, menegaskan, oke. ya, that's right. Nah, Is it clear? Thank you. right. Jadi tantangan teman-teman adalah membedakan verb 2 sama verb 3 bedanya ya, teman-teman. Karena di dalam kalimat, contoh soal yang akan kita bahas, teman-teman. Sebentar. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman nanti akan menemukan jenis soal yang seperti ini, teman-teman. Contohnya nih, di setelah titik-titik pas, ada kata discussed.
Nah, untuk mengetahui apakah discussed itu dia verb 2 atau verb 3, itu sebenarnya bukan prepositionnya, teman-teman. Bukan kata by-nya, ya. Kita harus tahu dulu kata dasarnya, discuss-nya dulu. Discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas. Nah, misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, hari ini kita akan membahas, titik, terus saya diem. Kira-kira kalimat yang saya ucapkan ke teman-teman udah selesai belum? Belum. Belum ya. Nah, berarti discuss di situ butuh objek. Pasti teman-teman nanti bertanya, membahas apa? Nah, berarti harus ada objeknya kata discuss ini. Kita cek setelah discuss ini ada objeknya nggak, teman-teman? Ternyata nggak ada. Berarti ini pasif, dia verb 3, bukan verb 2. Verb 3 bukan predikat. Artinya teman-teman lewati, karena ini bukan predikat. Trik pertamanya adalah cari predikat dulu. Berarti ini lewati, kita tarik ke belakang lagi. Nah, itu ada predikat, yaitu was proposed. Nah, ini to be verb 3. Ya, kalau ada to be verb 3, sudah pasti artinya pasif, teman-teman. Oke, subjeknya was proposed di sini adalah it, karena dia predikat. Predikat butuh subjek. Oke, jadi subjek, predikat. Sebelumnya it, itu ada conjunction when. Ada conjunction subjek predikat. Berarti kita butuh apa, teman-teman? Subjek predikat lagi. Subjek. Kita butuh subjek sama predikat lagi di sini. Predikat. That's right. Nah, discuss tadi verb 3, teman-teman, dan dia pasif. Untuk merubah verb 3 pasif menjadi predikat, masih ingat predikat kalau pasif tadi apa? Bentuknya cuma satu, teman-teman. Ya, that's right. Ada yang menjawab di chat ya, yaitu butuh to be. Oke, berarti benar di sini ya, kita butuh to be di sini untuk merubah discuss ini menjadi predikat ya, teman-teman. Kemudian tadi kita kehilangan subjek juga. Jadi cari A, B, C, D yang ada subjek sama predikat. Maksudnya subjek sama to be, teman-teman. Predikatnya yang ada to be-nya. Oke. Oke, kita cek bersama ya. Yang alpha di situ ada subject the problem tapi nggak ada to be. Memang ada auxiliary tapi head bukan to be ya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Yang bravo ada subject the problem, ada to be is. Nah, kita tahan dulu, jangan buru-buru. Yang Charlie ada subject the problem, ada had already, nah ada to be juga yaitu been, teman-teman. Oke, kita tahan dulu, berarti Charlie juga bisa. Yang Delta ada subject the problem, ada auxiliary has, tapi has ini bukan auxiliary miliknya to be. Beda ya, berarti delta nggak bisa, kita butuhnya to be di situ karena dia nggak punya objek discuss-nya tadi, pasif ya. Berarti antara Bravo dan Charlie, bedanya adalah yang Bravo pakai is, dia dia present atau fakta. Kalau yang Charlie itu pakainya had, itu lampau ya teman-teman. Berarti untuk mengetahui apakah present atau lampau, kita cek kembali kata kerja di soal tadi. Oke, di soal tadi dia menggunakan kata kerja was proposed, diajukan. Nah, ini pasif dan dia lampau. Berarti di sini kita juga harus cari yang lampau, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. The problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah itu telah dibahas oleh para direktur ketika masalah itu diajukan kembali oleh para supervisi atau dibahas lagi oleh para supervisi. Seperti itu. Nah, dari contoh pertama di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, di chat ada yang bertanya. Misal kalimatnya gini, I am played in the park. Berarti, oke, saya tulis ya pertanyaannya, teman-teman. Sebentar. Saya tulis dulu. Nah, ada pertanyaan gini, teman-teman. Saya tulis di itu ya, di annotation di depan, di layar. Misalnya saya punya kalimat I am played in the park, berarti played itu verb 2. Ada yang tahu kira-kira played di situ verb keberapa, teman-teman? Verb 1. Ya, itu adalah verb 3, teman-teman, ya. Jadi gini, saya tulis dulu verb 1, verb 2, verb 3 dari play ya. Sebenarnya teman-teman bisa cek di kamus juga, tapi nggak apa-apa. Jadi play itu verb 1, teman-teman, verb aslinya ya, kata dasarnya.
yang belum mendapatkan tambahan. Kemudian verb 2-nya adalah played. Itu adalah verb 2. Kemudian ada juga verb 3 yaitu played sama, teman-teman. Itu juga verb 3. Verb 3. Kemudian verb ing-nya adalah playing. Kemudian ada verb SES yaitu place. Nah, pertanyaannya adalah di kalimat I am played in the park, played-nya di situ verb keberapa? Tadi ada yang sudah menjawab dan benar, teman-teman. Saya mendengar. Verb 3. Ya, that's right. Verb 3. Kenapa kok bukan verb 2, Miss? Karena ada to be. That's right, karena ada to be, teman-teman. Ya, verb 2 itu nggak boleh ketemu to be. Nanti double predikatnya. Oke, jadi verb 2 sama verb SES, teman-teman. Ini karakternya kata kerja ya. Verb 2 sama verb SES itu tidak boleh ketemu auxiliary. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri menjadi predikat. Tidak boleh sama auxiliary. Jadi kalau ada to be ketemu verb yang ada ed-nya sudah pasti itu verb 3, nggak boleh verb 2 ya. Jadi itu adalah verb 2, tidak boleh sama auxiliary. Nah, ini karakternya verb 2 sama verb SES. Oke, nah nanti I am played in the park itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Masih ingat to be verb 3 tadi artinya aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif. Pasif ya. Nah, berarti di situ artinya memainkan atau dimainkan. Dimainkan. Dimainkan, ya, that's right. Jadi I am played in the park itu artinya saya dimainkan di taman, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang di bawah I am played a ball. Nah, yang bawah itu kalimatnya salah atau benar, teman-teman? Yang I salahnya kenapa? Salah. Ada to be-nya. To Ya, be di sama situ verb. Ya. kalau ada to be verb 3, kalau ada to be verb 3 atau pasif, boleh nggak dikasih objek setelahnya? Iya, kasih objek. Sudah preposisi. Nggak boleh ya, teman-teman. Ya, pasif tidak boleh punya objek. Jadi ini secara structure, ini kalimatnya sudah salah. Jadi, tapi saya dapat maksudnya di sini yang pertama pengen bilang seperti ini. Saya bermain bola atau saya selalu bermain bola di taman. Nah, ini ada yang tahu bahasa Inggrisnya? I'm playing ball in the yard. Oke, boleh. Pakai verb ing nanti artinya sedang. Atau kalau misalkan nggak ada sedangnya, pakai play aja, verb 1 aja, teman-teman. Ya, I I play play a ball, a ball misalnya in the park. in the park. Misalkan atau at the park ya, teman. Kalau laman biasanya pakainya biasanya at the park. Seperti itu. Nah, misalkan kalau dipasifkan gimana jadinya nanti? Bola dimainkan oleh saya di taman. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? A ball. Jangan lupa to be. Play. Masih ingat dimainkan. To be-nya a ball tadi apa? It. Ya, kalau it pakainya Is Played by me. Is played. played Is played by me. by me At at the park. Itu, teman-teman. Ya, that's the right. park. Jadi, nah pertanyaan saya lagi, played-nya di sini verb keberapa? Yang di bawah? 3. Verb 3. Alasannya? Verb 3 karena dia tidak diikuti oleh objek. Kan nggak ada objeknya. Ya, Karena that's right. tidak ada objek. Sebelumnya ada to be-nya. Good job. Nah, misalkan saya mau bilang seperti ini, teman-teman. Saya bermain bola di taman kemarin. Bahasa Inggrisnya gimana? I was play. Hati-hati. I was played. Nanti artinya jadi saya dimainkan, Miss. Bukan bermain. Siap. I played. Ya, that's right. Cukup masukkan played aja. Jangan dimasukkan to be, teman-teman. Ya, I played I played a ball
A ball At the park yesterday. Right, I played the ball at the park yesterday. Nah, pertanyaan saya lagi, played-nya di situ verb 2 atau verb 3? Bab 2. Verb 2. Dan Verb alasannya Nggak ada Karena to be. diikuti oleh objek. Yesterday. jadi setelahnya ada objek, oke, berarti aktif Dan ya. sebelumnya nggak ada to be. Sebelumnya juga nggak ada to be, posisinya Tidak ada di situ to be. sebagai predikat. Ya, berarti itu fix dia verb 2. Seperti itu. Oke, atau nanti teman-teman dapat konsep ini ketika latihan ya. Memang ketika mendengarkan teori gampang, teman-teman. Tapi ini ketika praktek nanti teman-teman harus mengetahui arti. Tapi jangan khawatir, nanti di latihan saya kasih arti untuk kata-kata yang mungkin jarang dipakai, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menganalisa apakah dia butuh objek atau tidak, ataukah dia aktif atau pasif seperti itu. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kita coba karena teori itu nggak akan dipahami ketika maksudnya hanya didengar saja, harus dicoba sama teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Untuk rekaman ya, teman-teman, nanti rekaman akan dikirim di YouTube lagi. Jadi setiap rekaman saya kirim di YouTube karena di Google Drive ini, teman-teman, saya harus langganan ya. Setiap bulan kalau di YouTube ternyata gratis, dan siapa tahu di YouTube nanti teman-teman bisa nambah subscriber untuk saya, jam tayang juga ya, alhamdulillah nambah itu jam tayang sama subscriber. Kemudian Kak, kenapa head di pilihan A bukan to be? Oke, masih ingat auxiliary teman-teman ada berapa? Ada yang masih ingat? Auxiliary itu ada berapa, teman-teman? Is MR. Ya, itu keluarganya. Kita urutkan dari pertama dulu. Keluarga auxiliary yang pertama ada do. Oke, keluarganya do itu adalah ya do, kemudian does, Did, do does sama did. That's right. Do does sama did. Saya tulis dulu. Nah, kemudian keluarga kedua miliknya siapa, teman-teman? Maaf kakak tulisnya di mana ya kak? Sorry, saya ke direct message, teman-teman. Maaf, saya rubah ke everyone dulu ya. Di chat, teman-teman. Jadi saya nggak ngelihat. Atau saya tulis di layar aja ya, nanti biar di rekaman kelihatan, teman-teman. Jadi auxiliary, ntar saya gedein dulu. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga. Yang pertama itu keluarganya do, yaitu do, does, sama did. That's right. Kemudian keluarga kedua ada yang masih ingat? Is, MR, was, were itu namanya apa, teman-teman? To be. That's right. Atau be ya. To be boleh, be boleh, hanya sebutan aja. Intinya teman-teman tahu keluarganya ada is, kemudian am, kemudian are. Kalau lampau ya pakainya was, kalau enggak gitu were, tergantung jumlah subjeknya ya. Tergantung jumlah subjeknya. Were, kemudian ada juga to be yang sudah ketambahan auxiliary sebelumnya. Misalkan kalau ada will, mau ditambahkan auxiliary to be boleh, teman-teman. Jadinya nanti be, verb 1. Kemudian ada have has itu setelahnya harus diikuti verb 3. Kalau mau diikuti to be, cari to be yang bentuk ketiga, yaitu been. Kemudian yang terakhir, to be, setelahnya mau diikuti to be lagi, misalnya ada is nih, setelahnya mau diikuti to be lagi, nggak apa-apa. Nanti to be setelahnya to be itu jadinya being. Seperti itu. Nah, ini keluarganya to be. Nggak ada have has, teman-teman. Oke, kenapa? Karena have has itu masuk ke keluarga auxiliary ketiga. Artinya sudah atau pernah ya, have itu. Jadi keluarganya have itu ada have, kemudian has, kemudian had. Oke, dan yang terakhir adalah keluarganya modal. Ini paling banyak, teman-teman ya. Dan artinya di modal ini masing-masing beda-beda. Contohnya will, artinya akan. Shall itu juga bisa diartikan akan. Can itu artinya dapat atau boleh atau mampu. Kemudian ada may, artinya boleh. Kemudian ada must, artinya harus, bisa, pasti juga bisa. Kemudian might, artinya mungkin. Ya, kemudian ada juga yang old, misalnya could. Artinya dapat tapi di masa lalu, teman-teman. Kemudian ada would, artinya akan juga tapi di masa lalu. Dan yang terakhir ada should, artinya seharusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan auxiliary. Jadi kalau ditanya kenapa had bukan to be, karena memang had bukan to be, teman-teman. Dia keluarga yang beda, walaupun sama-sama auxiliary,
tapi termasuk ke dalam keluarga auxiliary yang berbeda. Nah, mungkin ada yang bingung, kenapa sih auxiliary dibagi menjadi 4? Karena kata kerja, jadi gini, pengertian auxiliary itu kata kerja bantu, teman-teman. Dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat, alias harus selalu diikuti verb setelahnya. Oke, nah yang pertama, do, does, did itu harus diikuti verb asli atau verb 1. Sorry, verb 1. Nggak boleh setelah do, does, did, verb 2 nggak bisa, teman-teman. Ya. Kemudian to be itu setelahnya boleh diikuti verb ing, kalau nggak gitu verb 3, tergantung aktif atau pasif. Sorry, verb 3. Oke, kalau to be diikuti verb 3 pasif, kalau to be diikuti verb ing, nah itu caranya kita bilang sedang me. Contohnya I am eating, saya sedang makan. Tapi kalau I am eaten, saya dimakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, hanya to be saja yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Selain to be nggak boleh. Makanya tadi saya bilang, kalau ada to be setelahnya ada verb ed itu verb 3, bukan verb 2. Ya, verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Kemudian ada have said. Have said itu harus diikuti verb 3 setelahnya, tapi artinya aktif ya, bukan pasif. Yang mempasifkan kata kerja itu adalah to be saja. To be ketemu verb 3 jadi pasif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada modal harus diikuti verb 1. Teman-teman tidak akan menemukan auxiliary ketemu verb SIS atau verb 2. Karena aturan auxiliary seperti ini, teman-teman. Dan ini jangan dihafal ketika teman-teman latihan, buka aja nggak apa-apa. Dicatat nanti dibuka. Karena hafalan menurut saya bukan belajar. Saya sudah dari kecil belajar bahasa Arab. Saya sedang bahasa, teman-teman. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Ketika diminta hafalan, saya nggak paham. Ya hafal, tapi nggak paham. Seperti itu. Jadi nggak saya sarankan teman-teman untuk hafalan. Saran saya hajar latihan aja. Ketika teman-teman bingung, silahkan buka catatan. Misalkan bingung penjelasannya, teman-teman tanya saya. Ketika sudah lulus program ini pun nggak apa-apa, tanya aja, nggak apa-apa teman. Saya juga masih belajar, kita belajar bareng seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, dapat ya. Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal kedua. Nah, di sini pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Coba dicari predikat dulu. Kira-kira di soal ada predikat nggak, teman-teman? Belum ada. Nggak Belum ada ada ya? That's right, belum ada. That's right, teman-teman. Berarti di titik-titik karena kalimat butuh predikat, wajib kita masukkan predikat. Cek dulu, apakah sudah ada subjek di soal? Sudah ada. Sudah. Ya, that's right, sudah ada ya. Yaitu kata apa, teman-teman, subjeknya? Elephant, giraffe, and big cat. Much of carnage and offense And direct cat. Oke, dari mat sampai catch intinya ya, sebelum titik-titik, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kata benda intinya, teman-teman, adalah kata carnage. Much of the itu satu kata, teman-teman. Sama kayak a lot of. Sama kayak much artinya. Seperti itu. Jadi much of the sama much itu sama aja. Oke, dia penyebut jumlah. Seperti itu. Nah, kata bendanya di carnage, itu subjek intinya. Tapi kalau teman-teman cek dari depan sampai catch juga nggak apa-apa, karena dia sebelumnya predikat. Ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, tapi sayangnya kalau teman-teman cek A, B, C, D, ya teman-teman, itu semua ada auxiliary, yaitu must. Dan auxiliary itu sudah pasti tempatnya di predikat. Auxiliary itu hanya bisa di predikat, teman-teman. Oke, berarti A, B, C, D semua bisa jadi predikat. Dan teman-teman nanti kemungkinan juga akan menemukan jenis soal seperti ini. Cara membedakannya gimana? Kita lihat kata kerjanya, teman-teman. Oke, di situ kata kerjanya menggunakan bentuk-bentuk dari kata commit. Ada yang tahu artinya commit? Commit itu artinya sama kayak do, teman-teman. Ada yang tahu artinya do? Melakukan ya. Commit itu artinya juga melakukan atau melaksanakan, teman-teman. Oke, nah melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Misal saya butuh ya, kan nggak mungkin saya cuma bilang ke teman-teman, guys, hari ini kita akan melakukan. Nah, terus saya diem, pasti teman-teman bingung, melakukan apa? Nah, berarti melakukan itu butuh objek. Pertanyaan saya, jawaban alfa ini secara struktur atau secara grammar, benar atau salah, teman-teman? Salah. Benar. Ayo, kalau misalkan benar, objeknya yang mana? Salah. Kan Belum ya, ada. that's right. Salah ya, karena nggak ada objeknya. Commit tadi butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah commit itu nggak ada objeknya, tiba-tiba langsung preposisi. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nggak bisa, teman-teman. Yang alfa itu secara
structure udah salah, jadi jangan dipilih ya. Kalau yang Bravo must be committed, ada to be diikuti verb 3 berarti pasif. Nah, pasif kalau kita masukkan di titik-titik, nanti dia punya objek. Pasif nggak boleh punya objek, teman-teman. Berarti Bravo nggak bisa. Ya, jadi itu adalah teorinya aktif pasif ya. Pasif itu nggak boleh punya objek. Setelah titik-titik itu ada objek yaitu uncaring hunters. Kalau diartikan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie must have committed, nah itu aktif karena nggak ada to be-nya, itu have dan to be itu beda, teman-teman. Oke, artinya pasti pernah atau pasti telah dilakukan. Pasti telah melakukan, bukan dilakukan karena aktif ya. Nah, aktif punya objek nggak apa-apa, kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang delta must have been committed, to be verb 3, pasif. Nah, nggak boleh punya objek nggak apa-apa karena setelahnya ada preposition by. Nah, kemungkinan delta juga bisa, teman-teman. Bedanya yang Charlie aktif, yang delta pasif. Untuk mengetahui apakah kita butuh predikat aktif atau pasif, kita lihat subjeknya. Nah, subjeknya itu carnage tadi ya, intinya, atau kalau diartikan, banyak dari permusnahan atau perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar. Nah, perburuan jerapah, gajah, dan kucing-kucing besar itu bisa melakukan nggak, teman-teman? Dia benda hidup atau benda mati? Mati. Benda mati ya, berarti kita nggak bisa. Benda mati nggak bisa melakukan, pasti bisanya dilakukan. Berarti kita butuh yang pasif. Nah, dari sini kelihatan ya, jawabannya berarti yang delta. Seperti itu ya, that's right. Delta. Jadi kayak ada tahap-tahapan lagi untuk menentukan ya, teman. Tapi nggak apa-apa. Memang di latihan nanti teman-teman akan saya paksa membuat kerja otak semakin cepat karena waktunya 30 detik. Tapi nanti di luar kelas teman-teman nggak apa-apa. Membiasakan mengerjakan soal waktunya lebih misalkan 2 menit nggak apa-apa teman-teman, karena saya dulu juga gitu. Tapi lama-lama nanti ketika teman-teman hajar dengan soal itu akan jadi insting, teman-teman nggak perlu mikir lama-lama lagi, udah tahu oh ini udah pernah, apalagi teman-teman udah terbiasa dengan verb atau vocab itu, jadi kata kerja itu, pernah ketemu ini kok, ini aktif, ini selalu butuh objek, ini artinya ini, lebih gampang seperti itu. Nah, contoh ketiga ya teman-teman, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, nomor 3. Ada predikat nggak, teman-teman? Di soal ya? That's right. Ada was dismissed. Was ya. dismissed. Ini pasif ya, teman-teman. Dismiss di situ verb 3. Ada yang tahu kenapa dismiss di situ verb 3? Karena dia nggak ada objek. Nggak ada objeknya, ya, benar. Kemudian? Ada to be, ada was. Ada to be juga di sebelumnya. Nggak mungkin verb 2 ketemu sama was. Pasti dia verb 3, teman-teman. Oke? Berarti ini pasif. Was, to be verb 3, pasif ya. Predikat, subjeknya adalah he. Nah, tapi jangan buru-buru dulu. Sebelumnya he itu ada conjunction that, teman-teman. Oke, nah kalau ada conjunction that, maka kita butuh subjek predikat lagi sebelum conjunction. Nah, di sebelum conjunction itu sudah ada subjek, yaitu the X-ray treatments, subjek. Tapi belum ada predikat. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Ya, nah ini kita cek satu-satu yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb 2 itu sudah pasti jadi predikat, teman-teman. Berarti kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo di situ ada to be verb 3, auxiliary ya, berarti dia juga bisa jadi predikat. Yang Charlie ada auxiliary juga yaitu have, kemungkinan bisa jadi predikat. Delta juga ada auxiliary had, kemungkinan dia bisa jadi predikat. Jadi ada 4 kemungkinan jawaban A, B, C, D. Nah, cara menentukannya gimana? Keempat-empatnya menggunakan turunan kata give, artinya memberi atau memberikan. Memberi atau memberikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh objek. Butuh objek ya, that's right. Dia transitif atau butuh objek. Nah, kita cek dulu di setelah titik-titik ada objek nggak, teman-teman? Up to the time. Ada objek nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Up to Nggak itu ada. preposisi, teman-teman. Preposisi nggak bisa jadi objek, itu keterangan. Nah, karena give tadi butuh objek, sedangkan setelah titik-titik nggak ada objek, berarti kita pasifkan aja. Ya, karena memang pasif itu nggak boleh punya objek. Berarti cari A, B, C, D yang pasif. Yang alpha bukan ya, teman-teman, karena dia verb 2 aktif. Yang bravo ada to be verb 3, kemungkinan bravo bisa. Yang Charlie nggak ada to be verb 3, nggak ada to be-nya ya, aktif.
nanti kita kehilangan objek, Charlie nggak bisa. Yang delta itu ada to be been, ada verb 3 given. Nah, kemungkinan delta juga bisa. Dua-duanya juga lampau ya, teman-teman. Bravo sama delta ini juga lampau. Nah, bedanya adalah penempatan kata daily, teman-teman. Daily-nya yang di Bravo ini di setelah kata kerja, yang delta itu daily-nya di sebelum predikat atau sebelumnya auxiliary. Nah, ini mungkin informasi tambahan ya. Walaupun nanti kita akan pelajari di hari ke-7 juga di bab namanya adverb atau keterangan ya. Jadi ini ada keterangan daily, teman-teman. Keterangan itu tidak boleh nyempil di antara subjek dan auxiliary pertama. Saya ulangi lagi, adverb atau keterangan itu tidak boleh nyempil di tengah-tengahnya subjek sama auxiliary pertama. Jadi kalau mau ditambahkan keterangan, itu boleh setelah auxiliary pertama atau bahkan setelah predikatnya. Nah, dari keterangan saya barusan, kira-kira ada yang sudah nemu jawabannya? Bravo. Ya, that's right. Jawabannya adalah bravo. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih, Sir, kok adverb nggak boleh nyempil di subjek sama auxiliary pertama? Karena subjek sama auxiliary pertama itu bisa digabung, teman-teman. Contohnya, I sama am, itu bisa kalau di speaking ya, kalau di soal structure TOEFL nggak pernah ada yang digabung, teman-teman, karena formal. Tertulis formal nggak boleh ada yang disingkat, nggak boleh ada digabung. Nah, tapi kalau di speaking, I am itu bisa jadi am. You are itu bisa jadi your. Kemudian it is itu jadi its. Nah, kalau nanti di tengah-tengahnya it sama is ada sesuatu, nggak bisa digabung seperti itu. Nah, itu alasannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. The X-ray treatments were given daily up to the time that he was dismissed from the hospital. Kalau diartikan, perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba waktu ketika dia dibawa pulang atau dipulangkan dari rumah sakit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal structure TOEFL yang melibatkan teman-teman untuk bisa membedakan aktif sama pasif. Kira-kira sebelum ke latihan soal buat teman-teman nih, ada yang masih ingin ditanyakan? Kak, mau tanya, Kak. Silakan, nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau misalnya ini ya, Kak ya, kalau kita lihat ya, kalau yang B itu kan were given daily kan. Kalau misalnya yang D itu had been given daily, itu ada misalnya ya daily-nya tetap ditaruh di belakang gitu. Iya, benar. Nah, itu kira-kira kan yang bedanya kan di to be-nya gitu. Itu pengaruh nggak sih, Kak? To be-nya itu harus sama kayak was sama were gitu. Oke, good. Kalau misalkan ada was sama were, itu teman-teman lihatnya ke subjek ya. Jadi to be di lampau itu ada dua, ada was sama were. Bedanya was itu subjeknya tunggal. Jadi kita lihat subjek di soal apakah tunggal atau jamak. Jadi kalau tunggal pakainya was, pilih yang was. Kalau dia jamak, pilih yang were. Seperti itu. Kalau kita butuh to be ya, seperti itu. Nah, tapi misalnya tadi gimana? Berarti yang had been itu gimana? Ya kalau misalnya kan ada dua soal nih yang kemungkinannya kan satu were given daily, dan satu lagi had been given daily, daily-nya dipindahin ke belakang gitu. Itu dua-duanya benar atau ada yang secara lebih benar? Secara structure dua-duanya benar, teman-teman. Cuman teman-teman nggak akan menemukan jenis soal structure yang seperti itu. Teman-teman masih ingat saya pernah bilang teman-teman nggak ditanya mengenai perbedaan tenses di TOEFL structure. Jadi mungkin tenses itu bedanya cuma di lampau sama present saja. Untuk yang tadi ya, misalkan ada were given daily sama had been given daily itu kan bedanya yang satu adalah simple past yang pasif, yang bawah itu adalah past perfect yang pasif. Itu nggak akan ditanyakan di TOEFL. Jadi teman-teman nggak, tenang aja, tidak akan pernah menemukan bentuk soal di TOEFL yang seperti itu. Selama ini saya tes, saya nggak pernah teman-teman menemukan soal yang seperti itu. Kayak gitu. Tapi misalkan kalau teman-teman tanya bedanya, kan ada dua nih. Ada simple past sama past perfect. Itu bedanya apa sih? Bedanya itu simple past, kita hanya menceritakan kejadian sederhana di masa lampau, teman-teman. Namanya aja simple past ya. Contohnya nih, saya bertemu dengan Mr. P kemarin. Nah, itu kalimatnya sederhana. Tapi misalkan waktunya nanti ada dua kejadian atau lebih perfect itu namanya adalah lampau atau sudah, teman-teman. Bukan lampau ya, tapi sudah. Kalau lampau itu pas. Jadi past perfect itu caranya bilang sudah di masa lampau. Contoh nih kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini. Saya sudah merapikan tempat tidurku
ketika ibu memanggilku tadi pagi. Nah, itu ada dua kejadian. Yang pertama merapikan tempat tidur, yang kedua adalah ibu memanggil. Nah, tapi kalimatnya berbunyi, saya sudah merapikan tempat tidur ketika ibu memanggilku tadi pagi. Nah, ibu memanggilku tadi pagi itu adalah simple past, lampau. Ya, tapi kalau ada sudahnya, saya sudah merapikan tempat tidur, berarti ketika ibu memanggil, saya sudah tidak melakukan merapikan tempat tidurnya. Nah, itu perfect. Perfect itu utuh. Kejadiannya udah nggak dilakukan lagi, teman-teman. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya berarti? Tapi itu nggak akan ditanyakan kok di TOEFL, teman-teman. Mau tanya. Dapat ya? Oke, silakan, Miss. Mau tanya yang time signal kan biasanya ada tuh time signal untuk yang past Tenses ya? perfect sama simultas. Ya, ciri-cirinya kalau nggak salah kalau pakai apa namanya pakai tahun itu biasanya simple past. Nah, boleh dikasih tahu time signal biasanya di perfect sama di past gitu. Oke, good. Ini sebenarnya agak beda dari pembahasan, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi gini, tenses itu sebenarnya artinya adalah pembentukan kata kerja di dalam kalimat berdasarkan waktu kejadian yang pengen kita ceritakan. Ya. Nah, tadi atau saya tulis aja ya, teman-teman. Saya tulis contoh yang saya sebutkan tadi. Saya bertemu Mr. P kemarin, misalkan. Nah, kalimat kedua, saya sudah bertemu atau sudah pernah bertemu Mr. P. Misalkan teman-teman ya, sebelum misalkan atau ketika juga nggak apa-apa. Sebelum Mr. P melakukan perkenalan gitu ya, melakukan perkenalan di hari pertama kemarin. Misalnya seperti ini, contoh aja ya teman-teman. Nah yang atas, tadi kan saya bilang ada simple past, ya kan? Simple past itu adalah lampau yang sederhana saja. Kenapa disebut sederhana? Subjek predikat cuma satu, keterangannya juga nggak terlalu jelas, cuma kemarin. Ya, misalkan saya ganti tahun kemarin, tahun lalu, bulan lalu, nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya kurang jelas itu gini, kemarin itu ada 24 jam. Masa 24 jam saya ketemu Mr. P terus? Kan enggak. Jadi kejadian bertemu dengan Mr. P itu hanya kejadian yang hanya salah satu di antara kemarin. Makanya disebut kalimat sederhana, teman-teman. Oke, makanya nyebutnya simple past. Kalau saya ganti di tahun 1766 misalnya nggak apa-apa. Untuk tahun, untuk pokoknya di sini keterangannya lampau, ya teman-teman. Nah untuk past perfect itu artinya past itu rumusnya adalah had verb 3, teman-teman. Had itu artinya adalah sudah, auxiliary ya, artinya sudah. Verb 3 nanti ya tergantung verbnya apa, seperti itu. Jadi nanti contohnya seperti ini. Saya sudah pernah bertemu Mr. P sebelum Mr. P melakukan perkenalan di hari pertama kemarin. Di sini ada dua kalimat. Mr. P melakukan perkenalan kemarin, ini adalah simple past, teman-teman. Nah, tapi ada yang lebih lampau daripada ini. Apa itu? Yaitu saya bertemu dengan Mr. P. Kapan? Ya sebelum Mr. P melakukan perkenalan hari kemarin. Nah, inilah yang disebut dengan past perfect. Nah, kemudian keterangan waktu apa aja yang bisa menjadi past perfect? Ya intinya lampaunya lampau. Misalnya, sebelum jam 7 kemarin. Nah, lampaunya kan kemarin, teman-teman. Atau jam 7 kemarin, ini lampau. Nah, tapi kejadiannya itu sebelumnya. Jadi lebih lampau daripada jam 7 kemarin. Lebih lampau daripada lampau. Itulah yang disebut dengan past perfect. Memang kalau belajar tenses itu nggak enaknya kita harus berpikir seperti orang Inggris, teman-teman. Jadi waktu menurut mereka matters. Bahkan lampaunya lampau, itu ada tensesnya sendiri. Tapi dalam bahasa Indonesia kita nggak punya seperti itu. Tapi untuk konteksnya gimana, Miss? Dapat nggak bedanya simple past sama past perfect? Iya. Oke, atau gini deh. Tapi dapat ya. Intinya adalah, dan ini juga melenceng, teman-teman. Atau gini deh. Misalkan nanti teman-teman ada yang ingin bertanya, nggak apa-apa, ini ilmu tambahan ya, teman-teman. Terutama di grammar, tenses, nggak apa-apa. Tapi saran saya di luar kelas ya. Jadi setelah kelas, misalkan ada penasaran, teman-teman mengenai apa yang nggak nyambung dengan topik,
nanti ditanyakan di luar kelas, seperti itu. Karena saya mendapat banyak chat ya, teman-teman ini sekarang ada yang DM saya, misalnya masukan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak nyambung dengan topik, bisa dijawab di luar kelas, tapi nggak apa-apa. Untuk pertama, maksudnya untuk di sini kan di awal saya juga belum menyampaikan itu, ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi nanti lagi kalau misalkan nggak nyambung, teman-teman tanyakan di luar kelas ya. Iya, thank you Wis untuk masukannya. Miss dan brother. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin mengenai aktif dan pasif. Mungkin yang perlu saya tekankan dari pertanyaan sebelumnya tadi ya, jadi teman-teman nggak akan menemukan jenis jawaban yang dua-duanya benar, misalnya sama-sama lampau dan dua-duanya benar. Jadi ini tadi kalau mau dimasukkan were given daily itu boleh, had been given daily itu juga nggak apa-apa, teman-teman, seperti itu. Jadi secara struktur dua-duanya benar, hanya konteksnya berbeda. Lah kita kan nggak tahu konteks karena ini nggak kita yang pakai, orangnya juga nggak ngomong sama kita. Jadi kita hanya diminta untuk melengkapi kalimat saja, seperti itu. Dapat ya teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut teman-teman ke latihan seperti biasa buat teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik ya, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie, dan ada jawaban Delta, ada juga jawaban Bravo. Oke, ABCD, lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat. Di situ ada was adopted. Setiap teman-teman menemukan auxiliary, ikat, anggap dia predikat. Ya teman-teman, itu ada predikat, was adopted. Oke, kemudian subjeknya adalah carry me back to old Virginia, teman-teman. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, berarti kalimatnya sudah lengkap. Kalau kita cek ABCD, di situ ada turunan kata kerja write, menulis, ya teman-teman. Nah, kita cek aja, yang alpha itu sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena ada predikat lagi. Nanti double predikatnya. Dan predikat itu tidak pernah muncul di awal kalimat. Di soal structure TOEFL ya, teman-teman. Jadi kalau ada titik-titik di depan, kemudian ada diawali dengan predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah. Sama kayak fanboys. Fanboys juga gitu. Jadi kalau ada titik-titik di depan, kita butuh conjunction, di pilihan ABCD itu ada conjunction fanboys di awal, jangan dipilih. Ya, sudah pasti salah. Alpha nggak bisa, kemudian yang Bravo itu ada subjek predikat lagi, nanti kita butuh conjunction ya, teman-teman. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek predikat juga. Nanti kita butuh kita butuh conjunction, nggak bisa. Yang delta di situ verb 3. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Ya, jawabannya adalah delta, teman-teman. Written by James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal nomor 2. Silakan, teman-teman. Atau nanti kalau ada pertanyaan langsung open mic ya. Baik, nomor 2 silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie, ada Delta juga. Baik, sudah lengkap. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 2 pertanyaannya adalah Indian Summer. Nah, itu ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah Indian Summer. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, tapi di pilihan ganda itu kita dikasih turunan kata kerja occur. Nah, berarti kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena sudah ada predikat di soal. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti kita butuh conjunction. Ya. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di jawaban juga nggak ada conjunction. Berarti delta itu sudah pasti nggak bisa, teman-teman. Oke. Charlie juga nggak bisa. Verb SIS itu predikat. Nanti double predikatnya. Yang Bravo, occurring kemungkinan bisa karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Alpha, occurred, itu ada ed-nya. Kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3 ya. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu arti dari kata occur verb satunya. Yang mana tadi artinya adalah terjadi. Terjadi itu tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja diartikan nggak butuh objek, maka dia selalu aktif alias tidak bisa pasif. Saya ulangi lagi. Kata kerja yang tidak butuh objek, dia selalu aktif karena tidak bisa dipasifkan. Berarti occurred di situ dia adalah verb 2, bukan verb 3. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Otomatis alpha nggak bisa. Jawabannya adalah bravo. Ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ke nomor 3, dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu, kemudian nanti kita bahas bersama, teman-teman, silakan. Oke, ada jawaban Alpha, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Alright, Alpha, Charlie, atau Delta, kita cek ya, teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 1, yaitu lay, lay eggs, itu artinya bertelur ya, teman-teman. Verbnya di lay-nya. Subjeknya adalah some snakes, kata bendanya di snakes-nya. Kemudian ada conjunction but, subjeknya adalah others, tapi belum ada predikat. Nah, berarti kita butuh predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Alpha nggak bisa jadi predikat karena nggak ada auxiliary-nya, nggak ada to be-nya. Alpha nggak bisa. Bravo juga sama. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb 1 kemungkinan bisa. Yang Delta itu to be verb 3. Nah, auxiliary kemungkinan bisa jadi predikat juga. Nah, bedanya aktif sama pasif. Kita cek, teman-teman. Cara mengeceknya kita harus tahu dulu arti give. Give itu artinya memberi. Dia butuh objek. Untuk menentukan apakah dia aktif atau pasif, kita cek di soal ada objek nggak setelah titik-titik. Ternyata ada kata benda yaitu birth. Objek ya. Berarti kita cari yang aktif. Berarti jawabannya yang Charlie. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain memberikan kelahiran itu maksudnya melahirkan anak hidup. Seperti itu, teman-teman. Itu kalau diartikan kata per kata, memberikan kelahiran kepada anak yang hidup. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Jawabannya Charlie. Lanjut ke nomor 4. Dicoba dulu. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Coba jawaban teman-teman dikirim dulu di chat, kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Ada juga Alpha ya, Alpha, Charlie, Delta. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu di belakang sendiri ada is overheated. Ya. Subjeknya adalah it, ada conjunction sebelumnya yaitu when, maka berarti sebelumnya kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di sebelumnya tadi belum ada predikat, berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, alpha nggak bisa. Yang bravo, itu ada subjek it's yours, ada predikat flap, nanti subjeknya double ya teman-teman. Bravo nggak bisa. Kemudian yang Charlie itu ada predikat flaps diikuti objek. Kemungkinan Charlie bisa karena flaps artinya mengepak-ngepakkan. Saya kirim di chat grup ya teman-teman di WA. Jadi flaps itu artinya mengepak-ngepakkan. Saya lupa memasukkan artinya di sini. Dan dia memang butuh objek. Dan di sini ada objeknya, berarti kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta di situ flapped by. Flapnya di situ adalah verb 3. Kenapa? Karena flap verb satunya itu artinya mengepak-ngepakkan. Dia butuh objek. Mengepak-ngepakkan apa? Seperti itu. Nah, berarti flap di sini karena nggak punya objek, dia bukan mengepakkan, tapi dikepakkan. Verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi objek. Nggak bisa jadi predikat maksud saya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5, teman-teman. Dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dicoba dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada is ya. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Kemudian sebelumnya ada conjunction although, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Tarik ke belakang, di situ ada subject only 7 of her poems, tapi belum ada predikatnya ya. Kemudian ada conjunction conjunction well, subject she, predikat was. Nah, berarti kita hanya butuh predikatnya only 7 of her poems saja, teman-teman. Oke, cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha, publishing, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary nggak bisa jadi predikat. Oke, yang Bravo itu ada auxiliary verb, kemungkinan Bravo bisa jadi predikat. Charlie juga sama, ada auxiliary verb, kemungkinan Charlie bisa jadi predikat. Kalau yang Delta published itu bisa saja verb 2, predikat jadi jawaban. Verb 3 bukan predikat, nggak bisa jadi jawaban. Nah, cara membedakan verb publish di sini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb 1 dari kata publish. Verb satunya adalah menerbitkan atau mempublikasikan. Ya, teman-teman. Nah, mempublikasikan itu butuh objek. Kita cek setelah titik-titik ada objeknya enggak. Ternyata setelah titik-titik itu enggak ada objeknya, teman-teman. Langsung diikuti keterangan waktu berupa anak kalimat ya, conjunction subject predikat. Nah, berarti di sini kita harus masukkan yang pasif alias publish yang di Delta ini dia verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat, kita butuhnya predikat. Berarti antara Bravo dan Charlie. Nah, tadi kita butuh yang pasif ya, teman-teman, karena nggak ada objeknya. Cari yang to be sama verb 3 antara Bravo sama Charlie. Nah, yang to be verb 3 itu adalah yang Charlie, teman-teman. Yaitu to be-nya were, verb 3-nya adalah published. Jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson sekarang ini merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu, karena pakai was, seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie, seperti itu. Lanjut ya, teman-teman.
Ke nomor 6, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Kita cek bersama. Ada Charlie juga ya. Berarti sudah lengkap alfa, bravo, Charlie, delta. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada verb 2, yaitu became, teman-teman. Itu predikat. Subjeknya adalah Pearl as Buck. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda conjunction atau subjek atau predikat, berarti subjek predikatnya sudah lengkap, teman-teman. Kalimatnya sudah lengkap maksudnya. Nah, cuman di titik-titik di situ kita harus isi dengan pilihan ABCD. Nah, di ABCD itu ada turunan kata receive. Ya, berarti kita cari kata receive yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha received itu kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3. Cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita artikan dulu. Verb satunya receive itu adalah menerima, teman-teman. Menerima itu butuh objek. Gak mungkin saya cuma bilang, guys, tadi pagi saya menerima. Terus saya diem, pasti teman-teman bingung menerima apa. Nah, berarti menerima butuh objek. Kita cek setelah titik-titik ada objeknya tidak. Ternyata setelah titik-titik ada objek, teman-teman, yaitu the Nobel Prize. Berarti ini aktif, ini verb 2. Verb 2 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, nanti kita butuh conjunction sama subjek. Sedangkan di soal nggak ada conjunction subjek, pilihan alpha juga nggak ada conjunction subjek. Alpha nggak bisa. Ya, kalau yang bravo to verb 1. Nah, to verb 1 bukan predikat ya. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek she, predikat received, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta ada predikat was received, tapi nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak bisa, pemborosan ya. Berarti satu-satunya jawaban adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur atau sastra, seperti itu. Kita lanjut lagi ya, jawabannya bravo, teman-teman, nomor 6. Number 7, dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Oke, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik itu kita harus masukkan predikat. Cari dulu sebelum titik-titik ada subjek nggak? Ternyata sebelum titik-titik sudah ada subjek, yaitu Dennis Chavez, teman-teman. Otomatis kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang hanya berupa predikat. Yang alpha udah nggak mungkin ya, karena ada conjunction, nanti kita butuh subjek predikat lagi. Kalau yang bravo, elected di sini kemungkinan verb 2 bisa jadi jawaban, kemungkinan verb 3 nggak bisa jadi jawaban. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu verb satunya, yaitu elect. Artinya elect itu adalah memilih. Memilih itu butuh objek ya, teman-teman. Nah, berarti kita cek setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu nggak ada objeknya, teman-teman, langsung diikuti preposisi to. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Ya, berarti keterangan nggak bisa jadi objek. Berarti fix di sini verb 3 elected-nya. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Kita lewati, nggak bisa jadi jawaban. Kalau yang Charlie ada conjunction, tapi predikatnya cuma satu, nggak bisa ya. Nanti kita butuh subjek predikat lagi. Berarti jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, kalau diartikan Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih ke kursi DPR di tahun 1930 dan ke Senat
di tahun 1938. Seperti itu. Oke, jawabannya delta, nomor 7. Lanjut lagi, teman-teman, nomor 8. Dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Ada juga Delta, berarti sudah lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Di titik-titik berarti kita harus masukkan predikat atau kata kerjanya nanti ya. Cari dulu subjeknya. Di depan ada kata experiments. Itu kata benda. Berarti jadi subjek. Oke, sudah ada subjek, belum ada predikat. Ya sudah, kita cari ABCD yang bisa jadi predikat saja. Oke, yang alpha ada have been conducting. Kemungkinan bisa ada auxiliary, teman-teman. Dia aktif. Nah, untuk tahu aktif atau pasif, kita butuhnya, kita cek aja arti kata conduct. Conduct itu artinya sama kayak commit tadi, teman-teman. Bedanya kalau commit itu biasanya melakukan sesuatu yang negatif, kalau conduct itu sesuatu yang positif. Contohnya melakukan penelitian, itu conduct. Ya, tapi kalau commit biasanya bunuh diri, commit suicide, commit murder, melakukan pembunuhan seperti itu. Jadi bedanya artinya sama melakukan tapi penggunaannya beda ya. Intinya conduct artinya melakukan. Melakukan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan di titik-titik itu nggak ada objek. Nah, nanti kalau diartikan kita kehilangan sesuatu, berarti conducting di sini nggak bisa. Walaupun dia predikat tapi nggak dia aktif, nggak ada objeknya, nggak bisa, teman-teman. Sedangkan conduct butuh objek. Kalau yang Bravo were conducting juga sama, walaupun dia predikat, tapi nggak ada objeknya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, itu predikat ya, ada auxiliary, had, kemudian ada to be, yaitu been, kemudian diikuti verb 3 conducted, berarti ini jawabannya. Predikat dan dia pasif. Kita tahan dulu, mungkin yang delta juga bisa. Nah, yang delta sudah nggak mungkin, karena ada verb ing di awal, auxiliary-nya bentuknya verb ing, nggak bisa, harus ada to be dulu sebelumnya. Ya, teman-teman, berarti nggak bisa delta. Jawabannya adalah Charlie. Jadi nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda bergerak telah dilakukan atau sudah dilakukan atau sudah pernah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor 9, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kemudian nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lengkap teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Caranya sama, cari predikat dulu seperti di awal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is called. Oke, cari subjeknya dulu. Kalau ditarik ke depan, nah hati-hati teman-teman. Di situ memang ada kata benda, yaitu raw materials. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena kata bendanya jamak, ada S-nya, materials. Sedangkan is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Berarti noun di sini dia bukan subjek, tapi dia objeknya sesuatu, objeknya si subjek, teman-teman. Oke. Jadi kita cek aja ABCD aja ya. Nah, kita cek ABCD. Kita di sini kita butuhnya subjek. Nah, kalau kita cek ABCD itu semuanya ada turunan kata kerja dari kata transform. Nah, kata kerja itu bisa berubah menjadi kata benda atau kita mau tempatkan di subjek nggak apa-apa, harus dirubah jadi kata benda dulu, teman-teman. Namanya gerund. Saya ulangi lagi, kata kerja yang berubah fungsi menjadi
kata benda itu namanya gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu verb ing, teman-teman. Bentuknya verb ing. Ya. Jadi kita butuh verb ing di situ. ABCD yang verb ing itu antara Bravo sama Charlie. Nah, karena tadi di setelah titik-titik itu ada objeknya, berarti kita butuhnya gerund yang aktif. Oke, karena dia punya objek, bukan yang pasif. Yang aktif adalah yang Bravo. Karena yang Charlie itu ada to be verb 3, pasif, teman-teman. Oke, pasif nggak bisa punya objek. Berarti jawabannya Bravo ya. Transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Dan gerund itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nggak bisa kita bilang sebuah menjadi, itu nggak bisa. 2 buah menjadi, itu nggak bisa. Atau misalkan hobi saya adalah memancing. Hobi saya adalah sebuah memancing, kan nggak enak. 2 buah memancing. Jadi kegiatan itu nggak bisa dihitung. Jadi kata kerja kalau digerundkan atau dibuah menjadi kata benda, itu dia nggak bisa dihitung, dianggap tunggal. Ya, berarti pakainya is. Berarti jawabannya Bravo. Nanti kalau diartikan, merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut dengan manufacturing. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Terakhir ya, nomor 10. Banyak. Silakan, brother, silakan. Kalau manufacturing itu yang terakhir itu dia sebagai apa? Kata keterangan ya? Oke, good question. Nah, good question. Ini bagus banget teman-teman. Manufacturing di situ fungsinya adalah sebagai objek. No, kan pasif katanya nggak boleh punya objek. Pasti nanti ada yang bertanya gitu. Gue jawab, ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Jadi tidak semua kata kerja, jadi hanya sedikit teman-teman. Hanya ada bisa dihitung jari, mungkin 10 atau beberapa kata kerja yang dia dipasifkan itu boleh punya objek. Hanya beberapa. Nah, bagaimana saya tahu beberapa kata kerja yang ketika dipasifkan itu boleh punya objek? Sudah saya kirim di drive hari kedua. Teman-teman nanti boleh cek di hari ketiga, teman-teman. Ya, karena kita di chapter ketiga. Jadi di folder hari ketiga itu nanti sudah saya masukkan latihan untuk aktif pasif sama daftar kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan dia boleh punya objek. Nah, mungkin ada yang penasaran loh, kenapa kok beberapa kata kerja itu dipasifkan boleh punya objek, sedangkan yang lain kok nggak boleh. Nah, kita aktifkan dulu teman-teman. Kata kerja call, ya. Sebentar, saya tulis di ini ya, di layar ya. Jadi kata kerja call itu termasuk ke dalam salah satu kata kerja yang disebut dengan ditransitif. Ditransitif. Nah, ditransitif itu apa? Ditransitif itu adalah kata kerja yang objeknya, kalau aktif ya, dia ada 2. Contoh kalimatnya seperti ini. Saya memanggil adik saya Jack. Nah, kalimat ini punya 2 objek, teman-teman. Subjeknya adalah saya, predikatnya adalah memanggil, objek pertama adalah adik saya, objek kedua adalah Jack. Nah, ini nanti kalau dipasifkan, itu jadinya seperti ini. Adik saya dipanggil Jack oleh saya. Nah, sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga sama, teman-teman. Jadi, memanggil itu kalau dipasifkan jadi dipanggil, itu boleh punya objek. Alasannya kenapa? Karena ketika dia aktif, objeknya ada 2. Nah, objek yang satu jadi subjek. Jadinya adik saya pindah ke depan. Nah, objek yang kedua yaitu si Jack tadi tetap jatuhnya setelahnya predikat, teman-teman. Seperti itu, brother. Jadi, sorry, tadi saya ketinggalan masalah itu. Ya, jadi memang manufacturing itu objek, teman-teman, dan pasif di sini boleh punya objek. Hanya beberapa kata kerja aja. Salah satunya call. Ya, contohnya saya dipanggil Mr. P. Nah, itu saya dipanggil Mr. P di kamu Inggris. Ya, bukan saya dipanggil oleh Mr. P, nanti artinya beda, teman-teman. Saya dipanggil Mr. P dengan saya dipanggil oleh Mr. P itu artinya beda. Kalau saya dipanggil Mr. P, berarti Mr. P itu saya. Itu hanya panggilan saya. Tapi kalau saya dipanggil oleh Mr. P, yang memanggil orang lain. Mr. P itu orang yang berbeda, seperti itu. Dapat nggak, brother, maksud saya? Paham, brother. Oke. Oke, nice. Tapi itu pertanyaan bagus sekali, teman-teman. Tadi saya hampir ketinggalan poin itu. Nah, nanti untuk kata kerja apa aja itu hanya sedikit. Teman-teman nggak perlu hafal. Intinya sudah saya kirimkan di drive chapter ketiga hari ketiga, teman-teman ya. Yang mana nanti
nggak perlu dihafal, intinya teman-teman pindah aja. Ketika kita menulis ke buku, ke catatan teman-teman, otak kita merekam sendiri. Tanpa menghafal pun, teman-teman akan tahu, minimal tahu dulu. Ketika lupa ya tinggal buka, kan ada catatannya, ada rekamannya, seperti itu, berupa catatan itu. Oke, tapi kalau nggak dicatat, cuma dihafal, trust me guys, itu akan hilang. Seperti itu. Jadi saran saya ditulis ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa jawaban alfa salah? Nah, saya akan balikan ke teman-teman dulu nih. Kalau nggak ada yang bisa jawab, baru saya yang jawab. Teman-teman, kenapa yang alfa salah? Karena verb. Karena dia verb atau predikat. Kenapa nggak boleh dimasukkan predikat di sini? Karena sudah ada predikat subjek. bukan subjek. That's right. Iya. Karena pertama, ada yang menjawab tadi, titik-titiknya di depannya sesuatu, intinya ada yang bilang di depannya subjek, walaupun sebenarnya subjeknya nggak ada. Intinya kata kerjanya di depan, nggak boleh kita masukkan predikat, teman-teman. Ya, kalau ada titik-titik di depan, jangan dimasukkan predikat. Kalau ada pilihan predikat, udah pasti jangan dipilih. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang bilang juga karena sudah ada predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti jadi double. Kita nanti butuh conjunction sama subjek. Seperti itu. Gimana? Apakah dapat maksud saya, Miss? Iya, dapat, Mister. Dapat ya. Jadi itu tadi, verb 1 kalau dia berdiri sendiri jadi predikat, teman-teman. Tapi kalau ada to-nya sebelumnya, to verb 1 itu bukan. Seperti itu. Pertanyaan yang bagus. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum lanjut. Tanya, transforming itu artinya menjadi pengubahan atau tetap Transforming artinya merubah, berarti. Karena dia aktif. Jadi gini, good question. Ini bagus sekali. Ini mengartikan gerund. Jadi caranya mengartikan gerund itu gimana? Gerund itu artikan sama kayak kata kerja, teman-teman. Jadi tidak berubah. Yang berubah itu misalkan ditambahkan men, ditambahkan shen. Nah, itu akan berubah nanti. Misalkan discuss itu membahas. Kalau discussing ya tetap membahas. Tapi kalau discussion itu pembahasan. Seperti itu. Jadi kalau gerund atau verb ing yang jadi subjek atau objek, intinya berubah jadi kata benda ya, artinya tetap, teman-teman. Nggak berubah. Contoh nih, memancing adalah hobiku. Fishing is my hobby. Jadi tetap artinya memancing, bukan pemancingan, nanti jadi tempatnya ya. Seperti itu. Gimana, brother? Dapat ya? Oke, thank you. Right. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Silakan dicoba dulu nomor 10 terakhir, teman-teman. Waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, kemudian kita bahas bersama. Alright, ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Baik, antara alfa sama delta ya. Ada Charlie juga, alfa, Charlie, delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu. Di situ ada kata, nah ada kata is, predikat. Nah, hati-hati dengan kata that di situ ya, teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena that di sini bukan conjunction. Ini artinya bukan yang, bukan juga bahwa. Nah, kenapa kok saya bisa tahu? Karena sebelumnya is nggak ada subjek. Berarti that itulah artinya itu, teman-teman. Dia subjek, kata ganti. Oke, karena that bisa jadi itu. Contohnya, that is my book. Nah, itu that-nya bukan conjunction ya. That is my book itu, that-nya artinya itu. Dia kata ganti sebagai subjek. Pronoun, teman-teman, bahasa Inggrisnya ya. Berarti sudah ada subjek, sudah ada predikat. Kalau kita cek ABCD itu ada bentuk turunan dari kata compare. Nah, untuk berarti di sini kita carikan yang tidak bisa jadi predikat. Ya, kita cek yang alpha comparing. Nah, kemungkinan alpha bisa. Yang bravo juga to be comparing. Kemungkinan bravo bisa karena dia nggak bisa jadi predikat ya. Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Charlie sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada titik-titik di depan, nggak mungkin diisi pakai predikat.
Nggak mungkin juga diisi pakai conjunction fanboys. Ya, Charlie ini predikat karena ada auxiliary verb. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta compared di sini kemungkinan dia verb 2 tidak bisa jadi jawaban, kemungkinan verb 3 bisa jadi jawaban. Nah, untuk menentukan apakah compared ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya yaitu compare. Compare itu artinya membandingkan, teman-teman. Membandingkan itu butuh objek ya, nggak mungkin saya cuma bilang, guys, kita akan membandingkan hari ini. Pasti teman-teman bingung, membandingkan apa hari ini kita? Nah, berarti membandingkan butuh objek. Nah, kita cek aja setelah titik-titik ada objek atau tidak. Ternyata setelah titik-titik langsung ditabrak preposisi to. Diikuti kata benda, reproductive phrase. Ini berarti keterangan ya. Keterangan tidak bisa jadi objek. Otomatis di sini kita butuh pasif. Berarti compare di situ dia verb 3. Oke, teman-teman. Berarti alpha bravo udah nggak bisa. Kenapa? Alpha aktif butuh objek. Bravo juga aktif butuh objek. Compare butuh objek, teman-teman. Oke, berarti jawabannya yang delta tadi, teman-teman. Ini verb 3. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada, tingkat reproduktif pada mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif atau itu pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai aktif pasif, teman-teman. Ya. Nah, saya sarankan teman-teman nanti ketika latihan, teman-teman mencoba seperti yang saya lakukan. Teman-teman bunyikan. Maksudnya bunyikan itu, misalnya teman-teman mengerjakan nomor 1, cari predikat dulu. Nah, boleh dicoret-coret. Misalkan teman-teman sudah mengeprint latihan yang saya kasih di Google Drive. Ya. Jadi itu di print, teman-teman boleh coret-coret. Oh, ini predikatnya. Cari subjeknya. Ada nggak subjeknya di sebelumnya predikat? Oh, ini subjeknya. Nah, titik-titik, ternyata pilihan ABCD itu semua kata kerja. Berarti kita cari kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, misalnya. Ya. Nah, ABCD yang mana? Nah, aktif atau pasif? Nah, nanti teman-teman bunyikan. Nah, ketika teman-teman butuh konfirmasi, benar apa enggak? Nanti tanyanya juga gitu ya. Jadi direkam, saya bingung soal ini. Benar nggak ini predikat, subjek, gini, nanti dikirim ke saya. Misalkan nanti ada yang melenceng, saya bisa ngarahkan. Seperti itu. Tapi kalau benar ya saya cuma bilang that's correct atau precise seperti itu. Mas tanya rekaman untuk soal inversion plus conjunction di mana ya? Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Tanya yang D itu kan compare verb 3 itu jadi noun, nggak bisa jadi predikat gitu ya? Iya, kelas katanya ya brother. Jadi kelas katanya apa seperti itu? Ya. Oke, good. Nah, teman-teman verb ing, ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi kelas kata itu sebenarnya cuma ada 7 yang akan kita pelajari ya. Totalnya sebenarnya 8, tapi yang ke-8 ini contohnya aduh, contohnya wow. Nah, itu contoh-contoh kata yang masuk ke dalam kategori ke kelas kata ke-8. Nah, saya akan sebutkan dulu kelas-kelas kata ya. Yang pertama, kemarin kita belajar noun, kata benda. Yang kedua, ada kata ganti atau pronoun. Yang ketiga, kata kerja atau verb. Yang keempat ada adjektif. Yang kelima ada adverb atau keterangan ya. Dan yang keenam ada conjunction. Yang terakhir ada preposition. Preposition. Nah, kelas kata yang akan kita pelajari nanti ada 7 ini, teman-teman. Untuk teman-teman pahami supaya mengerjakan TOEFL itu mudah sekali seperti itu. Trust me guys. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya nggak keluar di TOEFL karena cuma dipakai di speaking. Yang saya sebutkan tadi, contohnya kata aduh dalam bahasa Indonesia. Contohnya wow, bahasa Inggris juga ada wow. Nah, itu namanya adalah exclamation atau interjection. Exclamation. Tapi teman-teman nggak perlu pelajari yang terakhir ini ya, karena nggak dipakai di TOEFL, teman-teman. Jadi ini nggak usah. Jadi tinggal 7. Nah, kelas kata itu cuman ini. Nah, bagaimana compare di situ? Compare kan verb 3. Memang kelas katanya verb 3, teman-teman, verb ya. Tapi kalau dia sudah di dalam kalimat, verb 3 yang berdiri sendiri, saya tulis saja, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, itu kelas katanya berubah menjadi adjektif. Nah, ini alasan kenapa dia nggak bisa jadi nggak bisa jadi predikat. Karena adjektif nggak bisa jadi predikat. Jadi memang wujudnya verb 3 ya. Dia berdiri sendiri. Nah, tapi fungsi di dalam kalimat dia menjadi adjektif. Seperti itu. Kemudian, verb ing juga nggak bisa jadi predikat, teman-teman.
Oke, kenapa? Karena verb ing yang berdiri sendiri itu bisa jadi gerund. Nah, gerund itu kelas katanya apa? Tadi kan di kelas kata nggak ada. Gerund itu kelas katanya kata benda, teman-teman. Ya, jadi pengertian gerund itu adalah kata kerja yang dirubah fungsinya di dalam kalimat menjadi kata benda, yaitu verb ing. Jadi kalau kata kerja mau dibendakan, misalnya nih, pergi atau bermain sepak bola adalah hobiku. Nah, itu kan ada bermain. Bermain itu bahasa Inggrisnya play. Tapi di dalam kalimat tadi, bermain sepak bola adalah hobiku, dia fungsinya jadi subjek. Maka harus kita rubah dulu jadi kata benda, karena yang bisa jadi kata benda adalah noun. Oke. Nah, cara merubah kata kerja bermain menjadi kata benda, ya sudah kita ingkan aja. Jadinya playing football is my hobby. Seperti itu. Itu namanya gerund, teman-teman. Kemudian fungsi kedua, verb ing itu juga bisa jadi participle. Itu namanya adalah adjective. Participle itu adjective, teman-teman. Artinya nanti yang Contohnya yang tadi, eating, itu artinya yang memakan. The girl eating food, atau eating the rice at the table, is Diana, tadi contohnya. Ya, gadis yang sedang makan nasi di meja itu adalah Diana. Seperti itu. Nah, itu participle. Nanti kalau diartikan ada yangnya, yang Seperti itu, brother. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, sip. Oke, dapat ya. That's good question. Jadi secara kelas kata, verb 3 yang berdiri sendiri itu udah berubah jadi adjektif, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Kak, di grup ada nggak sih Kak catatan untuk case-case yang seperti nomor 10 di that tadi itu? Maksudnya, Miss, di grup ada, maksudnya gimana? Ada catatan nggak Kak kalau misalnya ada case yang nggak biasa seperti itu Kak? Maksudnya nggak biasa, Miss? Maksudnya kata that-nya ini ya? Iya, jadi subjek gitu. Saya masih ingat kemarin cara menentukan nih. Misalnya teman-teman, kata before. Before itu kelas katanya ada 2. Ya. Before itu kelas katanya ada 2. Dia bisa jadi conjunction. Dia bisa jadi preposition. Nah, masih ingat nggak cara menentukan apakah dia conjunction atau preposition gimana, teman-teman? Atau pertanyaan saya gampang aja. Conjunction itu setelahnya harus diikuti apa sama apa? Subjek sama Subjek dan predikat. predikat. Subjek sama predikat. Oke, kalau preposition setelahnya harus diikuti apa? Predikat. Objek. Objek, that's right. Kata benda ya, teman-teman. Dia harus diikuti kata benda sebagai objeknya preposisi. Nah, nanti preposition plus noun itu akan berubah kelas kata menjadi keterangan, jadi satu. Contohnya yang di awal dulu saya menjelaskan tas. Tas itu kata benda, tapi kalau saya tambah preposisi sebelumnya di dalam tas, itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Nah, kalau conjunction setelahnya harus subjek predikat. Cara menentukannya seperti ini. Nah, tadi kan teman-teman misalnya nih menemukan kata that. Nah, setelahnya harus ada subjek predikat. Setelahnya that ada nggak subjek, teman-teman? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Nah, berarti nggak bisa. That ini nggak bisa conjunction, tiba-tiba langsung predikat. Sedangkan predikat itu selalu harus membutuhkan subjek. Ada subjek, ada predikat. Ada predikat, harus ada subjek. Seperti itu. Biar jadi kalimat maksudnya. Nah, berarti that itu bukan conjunction. Cara menentukannya seperti itu. Nah, bagaimana saya bisa tahu kelas katanya that itu ada apa aja? Teman-teman boleh buka kamus seperti itu ketika latihan, ya. Dan nanti kalau dapat sesuatu yang baru seperti ini, teman-teman tulis. Karena nggak, kalau teman-teman hafal aja, trust me guys, bakalan hilang. Seperti itu. Gimana, misalnya kamu jawab? Dapat ya? Iya, Oke, iya. jadi that itu bisa artinya juga itu, teman-teman. Dan itu pun kelas katanya ada 2 loh ya. Misalnya nih, buku itu adalah milik saya misalnya. Nah, itu itunya adalah kata sifat. That book is mine. Nah, tapi kalau that-nya berdiri sendiri tanpa kata benda, contohnya that is my book. Nah, itu subjeknya cuma that, teman-teman. Nah, itu dia pronoun, dia kata ganti. Itu adalah buku saya. Seperti itu. Jadi memang untuk bisa mengetahui seperti ini, teman-teman nanti kita belajar dulu ya penggunaan kelas kata gimana. Kemudian teman-teman nanti cari di kamus kelas katanya apa aja, cek di contoh. Cara membedakan penggunaan adalah teman-teman lihat di kamus itu di contohnya bagaimana. Dan saya lupa, saya kemarin menjanjikan untuk mengirimkan link untuk mendownload kamusnya ya. Tapi saya lupa, nanti teman-teman. Kalau saya lupa tolong diingatkan lagi. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Oke, that's good question, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman.
Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan yang saya arahkan tadi ya, ada pertanyaan apapun bisa japri saya. Nanti saya bantu teman-teman. Oke, thank you so much for having me today everyone. I'll see you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Have a nice day.